Bab 601. Nama, penguasa dunia. Aku menjadi penguasa gurun sejak awal. Penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang. Kuku kuda mengeluarkan suara unik saat mereka melangkah di jalan batu yang keras. Richard melihat melalui jendela kaca ke jalan yang terus bergerak mundur dan berpikir keras. Hal terpenting dalam perjalanan ke kota Solan ini adalah bulan merah. Hari ini tanggal 1 Desember dan akan merilis paket ekspansi baru pada tanggal 28 Desember. Dia hanya punya waktu 20 hari tersisa. Selain itu, lelaki tua di toko umum naga merah mengingatkan batas waktu 3 bulan untuk mengambil hati dewa akan segera berakhir. Dia harus membuat persiapan yang cukup selama periode ini. Saya harap saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan kali ini. Richard membelai patung dewa kuno itu dalam diam. Setelah waktu yang lama, kereta itu berbelok ke sudut dan perlahan berhenti. Tuan yang terhormat, kita telah tiba di kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet. Kusir di depan berpakaian rapi dan memiliki sedikit keanggunan saat dia membuka pintu dengan hormat. Itu mengejutkan Richard. Dia mengucapkan terima kasih dengan lembut dan melangkah keluar dari kereta. Dia sudah mengatur segalanya saat dia masuk ke kereta. Dia berdiri di pintu masuk rumah besar yang luas dan jarang melamun. Rumah besar yang mewah ini sekarang menjadi milik pribadinya. Dia tersenyum. Hidup tidak dapat diprediksi. Dia berjalan menuju rumah besar itu. Sebuah tiang pusat setinggi 7 atau 8 meter di balik gerbang yang tertutup. Dua prajurit setengah berbulu itu segera membuka pintu untuk menyambutnya saat mereka mendengar suara Richard. Lord Richard telah kembali. Berita ini segera menimbulkan sensasi di rumah besar itu. Saat dia kembali, dia menemukan bahwa selain kurcaci perak asli dan prajurit setengah berbulu, sebagian besar adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Vale baru saja mempekerjakan atau membeli seorang anggota staf. Mereka menanam tanaman baru di rumah besar yang awalnya kosong. Dia merasa seperti telah dilahirkan kembali. Para karyawan baru itu dengan hati-hati dan penasaran menatap Richard yang mengesankan itu. Apakah ini pemilik sebenarnya dari Valet Merchant Association? Aura itu sungguh menakjubkan. Richard melihat Vale yang bersemangat di pintu masuk aula utama saat dia tiba. Pemimpin kamar dagang Valet Merchant Association saat ini menangkupkan dadanya dan membungkuk di hadapan semua orang. Selamat datang kembali, Tuan Richard. Kata-kata ini secara langsung mengumumkan siapa penguasa sebenarnya dari kamar dagang Valet. Richard menatap Vale yang kuyu dan menghiburnya dengan lembut. Kamu telah bekerja keras selama periode ini. Nanti, kamu dapat membentuk tim eksekutif dan menugaskan beberapa tugas non-utama kepada tim. Anda akan bertanggung jawab atas tugas utama Anda sendiri. Pada saat yang sama, Anda akan mengawasi dan mengoreksi pekerjaan tim eksekutif secara teratur. Ini akan sangat meningkatkan efisiensi kerja. Hal terpenting bagi seorang manajer bukanlah melakukan sesuatu secara pribadi, tetapi menggunakan orang. Ini adalah pemikiran Richard yang paling agung. Kata, pekerjaan, adalah inti dari intisari. Dia telah memanfaatkan butler Karu dengan baik. Jadi dia bisa menyisihkan sebagian energi untuk area lain selama tahap awal pengembangan Twilight City. Itu sama untuk Bloodhoof City, Fortress City, dan Vale, yang menguasai dunia bawah. Vale bersemangat tinggi, meskipun dia tampak kuyu. Senyum muncul di wajahnya. Tuan, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi ini pertama kalinya saya mengambil misi yang begitu penting. Saya tidak ingin mengecewakan Anda dan Guru Karu. Richard tertegun sejenak dan merasa lega ketika dia melihat tekad di mata Vale. Dia melihat cahaya yang familiar di mata mereka. Sina, Karu, Sam, dan Adele, bahkan banyak penduduk Twilight City memiliki percikan yang sama. Iman, mereka rela menyerahkan segalanya untuk Twilight City. Emosi dalam hatinya sangat halus. Apa yang telah dikorbankannya tidak sia-sia pada akhirnya. Jaga dirimu dan beristirahatlah, aku percaya kamu memiliki kehati-hatian. Aku tidak akan mengganggumu. Senyum cerah muncul di wajah Vale ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dengan keras. Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Perasaan dipercaya itu sangat menyenangkan. Setelah percakapan sederhana, mereka memasuki rumah dan duduk. Richard langsung ke intinya setelah pembantu menyajikan teh hangat dan pergi. Kali ini, ada masalah penting lainnya selain melihat perkembangan kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet The Crimson Moon. Vale langsung duduk dan menatap tatapan serius Richard. Nada suaranya menjadi serius. Tuan Richard,
Aku telah menggunakan segala macam kekuatan untuk mencari informasi tentang Crimson Moon, tetapi kami baru saja mendirikan kamar dagang asosiasi pedagang valet dan memiliki terlalu sedikit koneksi, jadi aku belum menemukan apapun. Bahkan Yang Mulia Christie pun berpikiran sama. Tetapi beberapa hari yang lalu, Ketua Windsor tiba-tiba datang dan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia tahu tentang Crimson Moon. Valet terdiam sejenak dan merendahkan suaranya. Ekspresi Ketua Windsor terlalu tenang. Mungkin ada beberapa rahasia yang tidak dapat diselidiki oleh orang luar. Richard tenggelam dalam pikirannya. Ketua Windsor tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut. Valet menggelengkan kepalanya. Dia hanya menyuruhku untuk memberitahumu bahwa dia akan membahas semuanya saat kau kembali. Richard mengangguk dan merenungkan masalah itu setelahnya. Semua pemain mencari informasi tentang Crimson Moon, jadi penduduk asli tidak dapat mengetahuinya. Namun, menarik bahwa Putri Kota Solan, Christie, tidak dapat menemukannya bahkan jika dia menggunakan kekuatan Kota Solan. Namun Windsor mengetahuinya. Selain itu, pihak lain telah memberitahunya berita itu dengan menyebutkan namanya. Di antara mereka, dia merasa senang dengan dirinya sendiri. Namun, informasi yang ada terlalu sedikit, jadi dia tidak dapat menarik kesimpulan apapun, dia hanya bisa mendengarkan saran Valet dan menanganinya dengan hati-hati. Richard tidak mendapatkan informasi lebih lanjut setelah berdiskusi, jadi dia tidak memikirkannya. Siapkan kereta, aku akan mengunjungi kamar dagang bunga ekor Phoenix. Valet menjawab dengan ragu, Tuan, haruskah kita memberitahu Yang Mulia, Christie? Dia lebih mempercayai Christie dibandingkan dengan Windsor, yang bermartabat dan berkuasa. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dengan putri muda Kota Solan di sekitarnya, hubungan Richard dengannya akan sangat membantu. Richard tidak bisa menahan tawa memikirkan si tukang bicara itu. Dia sudah membayangkan pemandangan putri muda itu saat dia bergumam tanpa henti. Kirim seseorang untuk memberitahunya. Saat dia berbicara, dia menatap Valet dalam-dalam. Pikiran gadis itu tidak dalam. Tidak, Ratu yang mengendalikan kamar dagang bunga ekor Phoenix tidak sesederhana itu. Apa yang ingin dilakukan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan Christie. Bagaimana mungkin keberadaan dengan pola dasar bos mudah dihadapi? Segera, kereta itu siap. Richard menaiki kereta sendirian dan menuju ke kamar dagang bunga ekor Phoenix. Pada saat yang sama, sekelompok kuda cepat dengan cepat menuju ke kamar dagang asosiasi pedagang Solan untuk mengantarkan surat itu. Ketika Christie mendapat berita itu, dia dengan gembira melompat dan bergegas keluar. Dia masih bergumam ketika surat itu tiba. Seorang wanita tua dengan ekspresi ramah tiba-tiba muncul ketika kereta menghilang di sudut jalan. Jika seseorang melihat dengan saksama, bekas luka menutupi wajah wanita tua itu. Itu memberikan rasa tragedi yang mendebarkan hati. Siksaan macam apa yang harus diderita wanita ini hingga memiliki begitu banyak bekas luka di wajahnya. Yang Mulia Penguasa Daratan, King Qiu. Dia menatap jalan dan berbalik untuk memasuki istana di belakangnya setelah dia menggumamkan beberapa patah kata. Seseorang telah mengukir beberapa kata sederhana dan tanpa hiasan dalam bahasa umum di istana jika seseorang melihat dengan saksama Istana Solan. Adipati Agung Solan, kediaman pertapa legendaris. Asteris 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 asteris. Kamar dagang bunga ekor Phoenix. Emosi Richard sangat halus saat dia melihat kompleks bangunan yang megah itu. Pertama kali murni karena rasa ingin tahu, tetapi kali ini, karena faktor yang tidak diketahui. Dia menghentikan kereta, melaporkan niatnya, dan mengikuti staf ke lantai atas lift alkimia. Setelah 2 bulan, Richard melihat sosok yang anggun dan elegan itu lagi. Windsor, pengendali kamar dagang bunga ekor Phoenix memiliki panel bos tingkat tertinggi. Windsor menatap sosok heroik di hadapannya, dan secerca kekaguman melintas di matanya. Sudah 2 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi aura penguasa daratan yang anggun itu telah membaik. Setiap gerakannya tampaknya memperbesar daya tarik yang fatal. Dia akan mengusirnya jika dia tidak yakin dia tidak menggunakan mantra pesona apapun. Sosok ini telah memengaruhi keadaan pikirannya. Selamat siang, Lord Richard, kita bertemu lagi. Mata Richard tenang. Selamat siang, Ketua Windsor. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengunjungi Anda. Windsor memberi isyarat kepada Richard untuk duduk setelah menyapa dengan sederhana. Richard duduk tanpa menahan diri. Semacam pesona yang tak terkendali dipadukan dengan temperamen yang unik.
Richard tidak tahu betapa lebih menariknya dia bagi lawan jenis setelah serangkaian peningkatan keterampilan. Windsor menatapnya dan duduk di seberangnya di seberang meja bundar putih. Lord Richard, bolehkah saya bertanya? Richard mengangkat alis. Ketua Windsor, Anda terlalu sopan. Windsor menyipitkan matanya dengan hemat dan berkata dengan makna khusus. Tidak hanya Anda, tampaknya semua penguasa daratan Grace telah bertanya tentang Crimson Moon, bolehkah aku tahu apa artinya menjadi penguasa daratan Grace? Richard terkejut dan tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Setelah merenung sejenak, dia berkata perlahan, masa depan. Paket ekspansi baru itu dapat mengubah struktur dunia, ini adalah masa depan. Mata Windsor tiba-tiba berbinar, dan Richard bahkan bisa merasakan kegembiraan di matanya. Masa depan, mengapa kau berkata begitu? Richard hendak membuka mulutnya ketika sebuah kekuatan misterius mencegahnya. Dia mengerti bahwa sistem telah memberitahunya bahwa dia tidak dapat mengungkapkan informasi tentang Crimson Moon kepada penduduk asli. Ini adalah efek dari kekuatan yang berkuasa. Dia menyerah pada jawaban di dalam hatinya. Dia merenung sejenak dan berkata perlahan, percayalah padaku. Itu hanya 3 kata sederhana, dan dia tidak mengatakan lebih banyak lagi. Windsor menatap Richard dengan linglung. Dia dengan hati-hati menikmati arti dari ketiga kata itu. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba tersenyum. Aku telah bertanya kepada ratusan penguasa daratan Grace, tetapi jawabanmu di luar dugaanku. Richard menatap mata wanita itu, yang secerah bintang. Kalau begitu, saya rasa Ketua Windsor sudah tahu kehalusannya. Saat mata mereka bertemu, ekspresi Windsor tiba-tiba berubah. Lord Richard, Anda adalah penguasa paling istimewa dari para penguasa daratan yang anggun yang pernah saya temui. Richard tersenyum. Ketua Windsor, Anda juga wanita paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Windsor tersenyum. Tidak banyak ketulusan dalam kata-kata itu. Dia menatap wajah yang cantik dan tanpa celah itu dan berkata perlahan. Jadi, Ketua Windsor, ku dengar kau ingin bertemu denganku. Windsor tersenyum. Aku tahu tentang Crimson Moon. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang Crimson Moon. Richard menyipitkan matanya. Maaf, aku juga ingin memastikannya, tetapi sebelum itu, aku perlu tahu, apa itu. Senyum di mata Windsor semakin lebar. Dan setelah tahu, nada bicara Richard lembut, tetapi dia tidak mundur. Setelah tahu, kami tentu akan membuat keputusan. Windsor tiba-tiba berhenti tersenyum. Lord Richard, bagaimana jika aku adalah Crimson Moon? Akulah Crimson Moon. Jantung Richard berdebar kencang saat ia menatap mata di hadapannya yang memancarkan cahaya samar. Ia tidak pernah menyangka kemungkinan seperti itu bahwa Crimson Moon adalah seorang manusia. Betapa mengerikannya jika itu benar. Namun, ia segera tersadar. Paket ekspansi baru, Crimson Moon, dapat menyebabkan jatuhnya para dewa dan mengubah struktur dunia. Satu orang saja tidak dapat melakukan ini. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, ia tidak dapat melakukannya. Pikiran Richard berputar liar saat ia menekan gelombang di dalam hatinya. Ia sejenak menatap mata Windsor, dan Windsor perlahan berkata, jika Ketua Windsor adalah Crimson Moon, maka Twilight City akan menjadi teman Crimson Moon. Mata Windsor berbinar, dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Lord Richard, apakah Anda begitu yakin? Mata Richard sama sekali tidak mengelak. Saya yakin, saya lebih mempercayai Anda daripada orang lain. Windsor tiba-tiba tertawa. Lalu bagaimana jika kita ingin menjadi musuh dengan dunia ini? Wajah Richard tenang. Kalau begitu, injaklah dunia di bawah kakimu. Tidak ada emosi dalam suaranya. Namun, suaranya memancarkan rasa tekad. Windsor tertegun sejenak saat menatap mata dalam lawan bicaranya. Injaklah dunia di bawah kakiku. Kata-katanya gila. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa lawannya adalah King Yu, penguasa terkuat di daratan utama Grace. Dia telah mengubur ratusan ribu prajurit dan pernah bertarung melawan ratusan musuh untuk naik tahta. Lebih jauh lagi, dia telah memenjarakan jiwa dewa. Dengan catatan pertempuran yang gila di hadapannya. Kata-katanya yang arogan sekarang memiliki kredibilitas. Dia mengambil cangkir teh yang indah di atas meja bundar putih dan menyeruput teh hangat. Dia berkata dengan nada santai setelah meletakkan cangkir tehnya. Lord Richard, itu hanya lelucon. Richard awalnya tidak mempercayainya, tetapi tatapan halus di mata wanita itu ketika dia mengatakannya membuatnya tersentak. Pada saat ini,
dia merasa bahwa klaim tidak masuk akal lawan bicaranya bahwa dia adalah Crimson Moon adalah benar. Ini terlalu tidak masuk akal. Tatapan Richard membawa sedikit penyelidikan saat ia menekan pikiran-pikiran yang tidak realistis di dalam hatinya. Ketua Windsor, bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui tentang Crimson Moon? Windsor bergumam sejenak pada dirinya sendiri sebelum ia berbicara dengan lembut. Lord Richard, apa yang ingin Anda ketahui? Richard tidak berdiri di upacara tersebut. Semuanya, Windsor tersenyum, tidak menolak maupun setuju. Ia berbicara perlahan dan elegan dengan nada yang unik. Dewa kuno meninggalkan sebuah kekuatan, yaitu Crimson Moon. Kalimat pertama mengejutkan Richard. Dewa kuno, ia telah mendengar gelar misterius ini berkali-kali. Terlebih lagi, mereka semua telah mendengarnya dari mulut para dewa. Sejak ia memperoleh patung dewa kuno, ia telah mencari informasi di area ini. Namun, ia tidak dapat menemukan orang ini sebagai hasilnya. Seseorang telah menghapus semua jejak dewa kuno. Windsor menatap wajah Richard. Tiba-tiba, ia menyipitkan matanya dan mengungkapkan ekspresi pengertian. Namun, Richard tidak menanyakan apapun, dan Windsor melanjutkan dengan nada yang sangat menawan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Crimson Moon telah lama menyembunyikan dirinya. Perang para dewa yang berakhir ratusan ribu tahun yang lalu membangkitkan kekuatan dewa kuno. Crimson Moon yang mewarisi kehendak para dewa juga berangsur-angsur pulih. Begitu Crimson Moon terbit, para dewa akan gemetar. Pada saat itu, para dewa yang telah menguasai aturan dunia ini akan membalas dendam pada Crimson Moon. Para dewa akan menganggapmu sebagai musuh para dewa jika kau ada hubungannya dengan Crimson Moon. Fondasi dunia ini adalah para dewa. Menjadi musuh dunia ini bukanlah omong kosong. Ini mengejutkan Richard tetapi membuatnya semakin bingung. Ketua Windsor, siapakah dewa kuno itu? Dewa kuno. Windsor menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, dewa kuno bukanlah dewa. Mereka adalah eksistensi yang melampaui dewa. Eksistensi yang melampaui dewa. Evaluasi ini sungguh mengerikan. Richard merasa bahwa para dewa kuno mungkin adalah salah satu rahasia terbesar dunia. Lalu mengapa dewa kuno itu mati? Mengapa para dewa menggunakan kekuatan sekarang? Windsor menyipitkan matanya. Dia menunjukkan niat membunuh yang dingin. Para dewa terkutuk itu mencuri kekuatan dewa kuno. Dewa kuno telah melampaui para dewa, jadi mengapa para dewa saat ini masih bisa mencuri kekuatan mereka? Karena dewa kuno bukanlah makhluk hidup, dan tidak ingin hidup. Bukan bentuk kehidupan yang cerdas. Informasi itu mengejutkan Richard. Nada suara Windsor menjadi rendah. Itu benar, mereka adalah perwujudan hukum. Setiap dewa kuno mewakili sebuah hukum. Pada awal penciptaan dunia, para dewa tidak ada. Para dewa kuno adalah mereka yang mengendalikan dunia ini. Pada saat itu, setiap dewa kuno adalah perwujudan hukum. Dewa kuno lainnya tidak dapat mengendalikan satu hukum pun. Raja para dewa saat ini dari sistem dewa cahaya, dewa guntur dan cahaya, adalah pencuri pertama yang mencuri kekuatan dewa kuno. Richard butuh waktu lama untuk mencerna berita berat itu dan tersadar. Itulah sebabnya setiap dewa yang ditemuinya akan merasa ngeri saat melihat patung dewa kuno itu. Dewa-dewa kuno mencuri kekuatan mereka. Orang bisa membayangkan ketakutan di hati penipu itu ketika tiba-tiba melihat makhluk yang sebenarnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius. Ketua Windsor, bolehkah saya tahu hubungan Anda dengan Crimson Moon? Windsor menatap Richard dalam-dalam, hubungan yang lebih dekat dari yang kau kira. Richard menyipitkan matanya. Berita ini lebih bisa dipercaya daripada klaim Windsor bahwa dia adalah Crimson Moon. Apa tujuan dari Crimson Moon? Apa tujuanmu? Apakah suatu kekuatan itu jahat atau baik, teratur atau kacau? Yang perlu mereka lakukan hanyalah melihat tujuan atau doktrin mereka. Biarkan dunia jatuh ke dalam ketakutan abadi Dreadlord. Biarkan dunia bebas dari ketidakadilan dan dosa, dewa keadilan. Windsor tidak berbicara. Dia perlahan berdiri dan berjalan ke jendela Prancis yang luas di samping. Ini adalah gedung tertinggi di kamar dagang bunga Phoenix Style. Itu menghadap setengah dari kota Solan. Pupil matanya memantulkan pemandangan di luar jendela. Sebuah tangan menekan kaca dengan lembut seolah-olah seseorang ingin menyentuh dunia di luar jendela. Lord Richard, tahukah kau? Banyak kegelapan dan ketidakadilan ada di dunia ini. Sumber dari semua ini adalah seseorang yang mengendalikan nasib orang-orang. Tuhan, sekelompok makhluk dengan keinginan egois yang kuat. Setelah mereka mencuri otoritas dunia ini,
mereka menyebabkan dunia jatuh ke dalam kekacauan yang tak berujung. Dewa-dewa, mengapa kalian ingin menyebarkan iman? Itu karena mereka tidak memiliki kendali penuh atas kekuatan tatanan alam. Mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan iman yang disumbangkan oleh bentuk-bentuk kehidupan cerdas yang disukai oleh keinginan dunia untuk mengendalikan tatanan alam. Dewa-dewa kuno tidak membutuhkan ini. Kekuatan iman adalah segalanya bagi para dewa. Karena itu, kegilaan mereka terus-menerus diperbesar oleh keinginan dan keserakahan mereka yang egois. Menempati lahan pertanian untuk membangun gereja, menghasut orang-orang percaya untuk percaya pada agama, menyerang sekte musuh, menggunakan iman untuk meraup kekayaan, dan membodohi warga sipil. Memulai perang, membantai desa-desa, menghancurkan ras, dan menghancurkan pesawat. Dewa-dewa, keberadaan adalah dosa asal. Bulan merah berusaha untuk membantai para dewa dan membiarkan para dewa kuno mendapatkan kembali otoritas mereka. Hilangkan keresahan dan kegelisahan yang dibawa oleh para dewa. Richard melihat bagian belakang keindahan yang tak tertandingi dan merasakan mulutnya menjadi kering. Ia mengira menjadikan Twilight City sebagai kota paling megah di gurun kematian sudah menjadi tujuan besar. Sial, jika dibandingkan dengan Crimson Moon, itu bukan apa-apa. Membantai para dewa, hanya keyakinan ini saja sudah gila. Para dewa memegang otoritas dunia ini. Kematian setiap dewa kuno adalah peristiwa besar yang mengguncang dunia. Namun sekarang, mereka akan membantai semua dewa. Itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Windsor perlahan berbalik dan menatap Richard. Jadi, Lord Richard, bagaimana sikapmu terhadap Crimson Moon sekarang? Begitu dia mengatakan ini, suasana di ruangan itu langsung menjadi samar. Richard bisa merasakan bahwa orang di hadapannya memiliki pola dasar bos, level yang tidak diketahui, dan bertanggung jawab atas kamar dagang bunga ekor Phoenix. Hubungan antara mereka dan Crimson Moon tidaklah sepele. Meskipun pihak lain telah menyebutkannya, apa yang dikatakannya bisa jadi benar. Dia lebih mempercayai penilaiannya. Dia menekan emosi di dalam hatinya dan berkata perlahan. Ketua Windsor, sikapku selalu tegas. Twilight City adalah temanmu, terlepas dari identitasmu. Saat dia berbicara, matanya menampakkan cahaya yang berbahaya. Lagi pula, aku cukup tertarik untuk membantai para dewa. Mungkin kita bisa bekerja sama. Jiwa dewa kobold itu masih terpenjara di patung dewa kuno. Bajingan itu telah mencoba memusnahkan Twilight City lebih dari sekali. Kebencian antara kedua belah pihak telah lama tidak dapat didamaikan. Terlepas dari paket ekspansi baru, alasan terpenting dia mencari Crimson Moon dengan gembar-gembor yang begitu besar adalah pemberitahuan sistem mengatakan bahwa Crimson Moon bangkit, disertai dengan kematian para dewa. Karena dewa lain bisa jatuh, mengapa dewa kobold tidak bisa merasakannya? Hatinya tidak akan pernah tenang jika dia tidak bisa menyingkirkan anjing tua itu. Selalu ada perasaan ditusuk dari belakang. Ular berbisa itu bersembunyi di balik bayangan dan bisa melompat keluar dan menggigit kapan saja. Windsor langsung tersenyum, dan suasana langsung menghangat. Lord Richard, mungkin aku telah mendapatkan teman sejati. Namun, aku penasaran apakah kamu tidak takut pada para dewa. Richard merasakan aura patung dewa kuno di tangannya. Dia tersenyum. Takut, tentu saja, aku takut. Siapa yang tidak takut pada keberadaan mengerikan yang mengendalikan kekuatan itu? Tapi jadi apa? Dibandingkan dengan para dewa, aku lebih bersedia mempercayai teman-temanku. Yang lain punya pilihan, tapi dia. Mereka telah lama berdiri di pihak yang sama dengan para dewa kuno. Patung dewa kuno adalah harta paling ampuh yang pernah diperolehnya. Dia mengandalkan ini untuk membalikkan keadaan dalam beberapa situasi putus asa. Jika para dewa tahu semua ini, mereka akan secara otomatis menggolongkannya sebagai sisa-sisa para dewa kuno. Bagaimana dengan menyerahkan patung dewa-dewa kuno? Richard akan menghajar habis siapapun yang berani mengatakan itu. Richard menatap sosok tenang di hadapannya dan berkata perlahan, Ketua Windsor, saya punya pertanyaan. Silakan, Lord Richard. Kita bagaimana seseorang bisa menarik para dewa yang tinggi dan perkasa dari panggung ilahi? Mereka sekarang adalah penguasa dunia ini. Windsor berkata dengan tatapan main-main di matanya. Lord Richard, ini melibatkan rahasia inti Crimson Moon. Apakah Anda yakin ingin mendengarnya? Richard tidak takut. Saya akan senang mengetahuinya jika Anda dapat membagikannya. Windsor ragu-ragu dan sejenak menggelengkan kepalanya. Mari kita bicarakan tentang ini setelah Anda resmi menjadi anggota Crimson Moon.
Kedua belah pihak berbicara secara terbuka kali ini. Namun, masih terlalu dini bagi hubungan saat ini untuk melibatkan lebih banyak hal inti. Richard tidak bersikeras dan mengikuti topik tersebut. Saya memiliki tujuan yang sama dengan Crimson Moon atau Ketua Windsor. Saya punya saran. Anda harus mengumumkan turunnya Crimson Moon ke dunia jika itu rencananya. Cara terbaik adalah membiarkan dewa jatuh dan mengumumkan kembalinya para dewa kuno ke dunia sehingga akan menciptakan keributan. Richard menatap penuh arti ke arah Ketua Windsor setelah dia mengatakan itu. Tetapkan target perburuan sebagai Dewa Kobold. Windsor menatap Richard dengan setengah tersenyum seolah-olah dia tahu kata-katanya selanjutnya. Lord Richard, Anda berani. Saya tidak pernah salah menilai Anda. Namun, Dewa Kobold adalah tulang punggung sistem Dewa Dungeon. Mungkin tidak mudah untuk menghadapinya. Richard menyipitkan matanya. Dia merasakan sesuatu yang halus. Nada bicara Windsor aneh. Apakah dia tahu aku telah memenjarakan jiwa Dewa Kobold? Berapa banyak pemain? Tidak, sulit bagi kata-kata mereka untuk mencapai telinga Windsor. Apa itu? Richard merenung sejenak. Dia akhirnya mengunci kotak obrolan, Christie. Christie harus melalui Windsor untuk menemukan hubungan Crimson Moon dengan ketua. Akan mudah baginya untuk mendapatkan informasi dari Christie dengan kemampuan Windsor. Sayangnya, makna yang lebih dalam di balik wahyunya adalah untuk menguji penguasa sejati kota Solan, biarawan pertapa legendaris. Dia ingin melihat apakah pihak lain dapat membunuh dewa. Itu tidak akan membuat pilihan strategis untuk memenangkan sekutu dan mengisolasi musuh menjadi ketinggalan zaman. Dia tidak menyangka akan berakhir dengan Windsor. Namun, hasilnya lumayan. Ketua Windsor, menurutku Dewa Kobold adalah target perburuan yang sempurna. Richard berkata terus terang. Di tanganku, aku telah memenjarakan jiwa Dewa Kobold. Ada secercah kekuatan jiwa di dalamnya, tidak ada pilihan yang lebih baik. Windsor sudah mendengar berita itu dari Christie, tetapi berita itu langsung sampai ke telinga Richard dan masih membuatnya merasa sedikit aneh. Meskipun dia memandang para dewa sebagai mangsa, dia harus mengakui bahwa penguasa dunia ini bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Namun sekarang, penguasa daratan utama yang anggun, yang baru berada di alam fana selama setengah tahun, telah memenjarakan eksistensi yang mengendalikan kekuatan aturan. Crimson Moon telah merencanakan sejak lama, tetapi hanya memperoleh sedikit jiwa dari 3 dewa. Bahkan jika pihak lain dapat melakukan ini, sangat mungkin dia dapat mengandalkan benda suci yang ditinggalkan oleh dewa kuno. Itu juga cukup untuk membuat orang terkesiap karena takjub. Windsor merenung cukup lama. Dia berkata perlahan, Lord Richard, apakah Anda serius? Apakah Anda tahu konsekuensi dari melakukan ini? Begitu Dewa Kobold jatuh, itu akan mengikat Anda ke Crimson Moon, dan Anda tidak dapat memisahkan diri darinya. Akibatnya, Richard tersenyum. Bisakah Twilight City tenang jika Dewa Kobold tidak dihancurkan? Meskipun pihak lain tidak dapat turun ke alam pusat dalam keadaan utuh, ia tetaplah dewa. Keberadaan mengerikan yang telah hidup selama jutaan tahun. Begitu pihak lain memanfaatkan kesempatan itu, tidak seorang pun dapat memprediksi seberapa besar kerusakan yang akan diderita Twilight City atau apakah kota itu akan hancur. Bahaya ini harus dihilangkan. Ketua Windsor, dewa para kobold, kota itu harus mati. Windsor menatapnya dengan kagum ketika mendengar kata-katanya yang tegas. Mungkin, aku mengerti mengapa Guru Peim sangat mengagumimu. Kepribadianmu terlalu mirip dengan guru ketika ia masih muda. Guru, orang tua dari tokoh umum Naga Merah. Richard merasa sakit kepala ketika ia ingat bahwa ia belum menyelesaikan misi peringkat S itu. Para pemain lain dengan susah payah berurusan dengan peta mana yang harus dibersihkan. Misi mana yang harus diselesaikan, dan reruntuhan mana yang harus dijelajahi, ia sekarang harus memikirkan cara membunuh penguasa Bukit Pasir yang transenden, misi peringkat S, dan Dewa Kobold. Semua masalah mendesak yang ada di hadapan itu sulit. Masing-masing lebih aneh daripada yang baru-baru ini. Richard kembali sadar dan bertanya ragu-ragu, tubuh Tuan Peim baik-baik saja. Periode misi 3 bulan hampir berakhir. Akan sulit jika Guru Peim tidak dapat bertahan sampai kembalinya Dark Valkyrie dan kebangkitan pohon kuno dewa. Dia tidak dapat yakin dalam menyelesaikan misi peringkat S. Cahaya di mata Windsor meredup ketika dia mendengar ini. Richard menggelengkan kepalanya. Masih ada 1 bulan lagi. 1 bulan apakah bulan merah telah turun? Pupil mata Richard mengerut. Dia sangat menyadari hubungan itu. Mungkinkah kemunculan Crimson Moon ada hubungannya dengan Guru Peim?
Pikiran tentang identitas Windsor dengan cepat membuatnya takjub. Ya Tuhan, dia ditakdirkan untuk bersama Crimson Moon ini. Status mereka di Crimson Moon tinggi dengan kekuatan guru Peim di Red Dragon General Store. Dia tidak bisa melupakan senjata suci tingkat tinggi yang pernah dilihatnya sebelumnya. Wishing Scales Benda ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Tom, Dick, atau Harry manapun. Windsor menatap Richard. Saya harap Anda dapat menyelesaikan misi guru Peim jika Anda percaya diri. Pada saat ini, Richard melihat ekspresi memohon melintas di matanya untuk pertama kalinya. Richard terdiam. Misi peringkat S itu sangat sulit. Dia tidak yakin apakah dia bisa menyelesaikannya. Saya akan mencoba dalam waktu setengah bulan. Namun, Ketua Windsor, Anda tahu betapa sulitnya mengambil hati dewa. Saya tidak dapat menjaminnya. Mata Windsor melembut mendengar kata-kata Richard. Tentu saja, tidak seorang pun dapat menyalahkan Anda apakah Anda berhasil atau tidak. Richard tidak bersikeras untuk berdiskusi lebih lanjut. Tidak perlu khawatir tentang apapun dengan altar pahlawan di sekitar. Richard merenung sejenak. Kemudian, dia perlahan berkata, jiwa Dewa Kobold yang dipenjara ada di tanganku. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Windsor meliriknya dengan penuh arti. Ikuti aku. Richard berdiri dan berjalan menuju ruangan setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Seluruh ruangan itu adalah kantor Windsor. Luasnya seperti istana. Richard mengikutinya dari belakang. Windsor mendorong sebuah ruangan yang tidak mencolok setelah beberapa putaran. Mereka memasuki rumah, dan Richard tidak melihat ada jendela di sekitarnya. Lampu ajaib memancarkan cahaya redup untuk menerangi sekelilingnya. Richard tidak mengatakan apa-apa dan berjalan masuk. Windsor melambaikan tangannya saat mereka tiba di tengah rumah. Kekuatan sihir yang agung menyebar. Prasasti misterius dan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di ruangan itu. Itu memancarkan aura kuno seolah-olah telah melewati puluhan juta tahun. Cahaya yang kacau itu tiba-tiba menutupi segalanya. Lingkungan sekitar tiba-tiba berubah ketika Richard mendapatkan kembali penglihatannya. Ini adalah aula istana kuno. Lebarnya mungkin lebih dari 300 meter, dan ubin putih susu di tanah panjangnya lebih dari 10 meter. Puluhan pohon yang menjulang tinggi menopang kubah setinggi 100 meter itu. Orang bisa melihat langit yang diukir dengan hutan. Orang pasti telah mengukir pohon-pohon raksasa di atasnya. Orang melukis mural warna-warni di dinding sekitarnya. Sebagian besar berupa pemandangan alam seperti petir, badai, dan es. Windsor melihat segala sesuatu di sekitarnya, dan ekspresinya entah kenapa menjadi lebih tenang. Matanya memancarkan jejak nostalgia. Aku tumbuh di sini. Dia menggelengkan kepalanya setelah mengatakan itu dan berbalik untuk berjalan ke arah lain. Ikuti aku. Richard merasa sedikit khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengikuti. Mereka melewati aula kuno yang sangat besar dan beberapa koridor yang berkelok-kelok. Windsor akhirnya mendorong pintu batu hingga terbuka. Ukiran kuno menutupi pintu itu. Dia berkata dengan lembut, kita di sini. Richard penasaran dan mengikutinya ke dalam rumah. Detik berikutnya, pintu batu itu tertutup. Cahaya yang awalnya redup di sekitar mereka tiba-tiba menyala. Richard tanpa sadar melihat sekeliling. 12 patung raksasa tanpa wajah berdiri di rumah batu itu. Masing-masing tingginya 10 meter. Tubuh mereka bengkok dan aneh. Mereka mengeluarkan perasaan aneh. Setiap patung adalah penjara yang bisa menampung 2 atau 3 orang yang lebih mengejutkannya. Pada saat ini, sosok ilusi dengan gila membelai kandang di depan 3 patung tanpa wajah di sisi paling kiri. Namun, Richard tidak dapat mendengar suara apapun, tidak peduli seberapa keras sosok ilusi ini mencoba. Dia merasa itu agak aneh. Itu seperti seseorang mengisolasi penjara dari segalanya. Richard membuka panel atribut jiwa ilusi dengan rasa ingin tahu. Dewa rasa sakit, klon jiwa. Richard terkejut. Dewa ksatria, klon jiwa. Dia tercengang. Dewa sungai, klon jiwa. Jantung Richard berdetak kencang ketika dia melihat atributnya. Ya Tuhan, yang ada di dalamnya sama dengan klon jiwa berkepala anjing yang telah dipenjaranya. Mereka semua adalah klon jiwa para dewa. Tidak heran pihak lain begitu percaya diri. Fondasi Crimson Moon lebih kuat dari yang dibayangkannya. Membantai para dewa bukan hanya untuk pertunjukan. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia tidak bisa melihat atribut apapun dari patung-patung tanpa wajah itu. Dia membukanya dengan sistem emas hitam. Dia hanya bisa mendapatkan peningkatan sederhana, patung tanpa wajah.
Itu sepertinya bukan harta karun yang kuat. Lord Richard, bahkan penguasa daratan yang anggun dapat mendeteksi asal-usul orang lain. Anda seharusnya tahu identitas jiwa-jiwa itu, bukan? Windsor berbalik dan menatapnya dengan tenang. Saat ini, Anda sedang berhubungan dengan rahasia terbesar Crimson Moon. Richard menarik napas dalam-dalam. Ini kehormatan saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda juga menempatkan klon jiwa Dewa Kobold di penjara? Windsor mengangguk. Crimson Moon akan melucuti semua kekuatan spiritual para dewa yang dipenjara ini saat bangkit. Para dewa kuno akan muncul di dunia ini lagi. Richard mengangguk dengan gembira. Saya punya saran. Windsor berbalik dengan rasa ingin tahu. Tuan, tolong, bicara. Bisakah kita membunuh Dewa Kobold terlebih dahulu? Richard menatapnya dengan tulus. Kebangkitan Crimson Moon adalah masalah yang sangat penting. Kita tidak bisa ceroboh. Biarkan Dewa Kobold menjadi korban pertama untuk menguji kekuatan kita guna mencegah kesalahan. Richard sangat setuju. Richard merasa sedikit menyesal ketika Windsor akhirnya tidak menyetujui usulannya untuk mengorbankan Dewa Kobold ke surga terlebih dahulu. Kejatuhan dewa memiliki terlalu banyak implikasi. Itu dapat menyebabkan dampak negatif yang besar jika seseorang tidak menangani akibatnya dengan baik. Semuanya akan sia-sia jika seseorang merusak rencananya. Richard mengeluarkan patung dewa kuno dan klon jiwa dewa berkepala anjing yang dipenjara setelah dia mengikuti instruksinya. Kandang baja itu tampak sangat longgar, tetapi dapat memenjarakan jiwa dengan kuat. Jiwa klon Dewa Kobold yang kabur dan seperti kabut segera terbangun tanpa penindasan patung dewa kuno. Sosok yang terdistorsi itu melayang di dalam kandang dan menyerbu keluar dengan gila. Namun, itu tampak seperti seseorang yang memotong semua suara, seperti pantomim yang sunyi. Windsor meliriknya dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke patung dewa kuno di tangan Richard. Ada tatapan halus di matanya. Lord Richard, aku tidak menyangka kamu akan menerima pengakuan sebagai relik dewa kuno. Setiap makhluk hidup yang bersentuhan dengan benda suci itu akan mengalami korosi dari kehendak dewa kuno. Itulah kekuatan hukum, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Saat kau menghalangi korosi, kau dapat mengendalikan kekuatan di dalam. Richard sedikit mengernyit. Ia teringat pertemuan pertamanya dengan patung dewa kuno itu. Keberadaannya mengerikan dan terdistorsi. Patung itu hampir melahapnya sejak lama jika bukan karena kelahiran eksplosif Battle Tomahawk Saterer. Richard merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat patung tanpa wajah di hadapannya dan perlahan berkata, Ketua Windsor, mengapa patung dewa kuno seperti ini? Aneh. Ia ingin mengatakan bahwa itu mengerikan dan mengerikan. Windsor tersenyum. Dunia ini selalu bodoh, menilai hati dari luar. Dewa kuno bukanlah makhluk hidup. Mereka tidak memiliki keinginan duniawi, dan pembentukan tubuh mereka juga terkait dengan hukum mereka. Karena itu, tampaknya bentuknya istimewa, sampai-sampai melampaui pemahaman orang biasa. Richard akhirnya mengerti. Dewa-dewa kuno selalu memberinya perasaan yang tidak harmonis dan aneh. Dia tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu. Namun, dia juga tampaknya tahu mengapa seseorang dapat melenyapkan dewa-dewa kuno begitu cepat. Selain dewa-dewa yang mencuri kekuatan, apakah itu ada hubungannya dengan menjadi jelek? Penampilan adalah keadilan. Kalimat ini berlaku di era cemerlang. Tidak seorang pun suka melihat kehidupan yang tidak dapat mereka pahami atau bahkan merasa tidak nyaman secara fisik. Dibandingkan dengan para dewa yang saat ini mengendalikan otoritas, citra dewa kuno sulit untuk disebarkan. Richard merenung sejenak dan berkata perlahan, Ketua Windsor, para dewa kuno tidak membutuhkan orang percaya. Apa tujuan utama kita membiarkan bulan merah muncul di mata dunia? Petik 2. Menyerang iman para dewa dan mengguncang fondasi mereka. Nada bicara Windsor tegas. Tanpa kekuatan iman, para dewa akan melemah. Itu akan mengurangi kesulitan menghidupkan kembali para dewa kuno. Richard mengangguk dan menatap patung tanpa wajah di hadapannya. Setelah ragu sejenak, dia berbicara. Presiden Windsor, citra para dewa kuno tidak kondusif bagi kita untuk menyebarkan perbuatan mereka. Dia menatapnya dengan tatapan membara. Mungkin, kita dapat memodifikasi citra para dewa kuno agar lebih sesuai dengan estetika kebanyakan orang. Modifikasi, keindahan. Windsor terkejut dengan kata-kata Richard. Para dewa kuno memegang posisi yang sangat tinggi di hatinya, dan salah satunya telah lama mengukir citranya. Bagaimana dia bisa mengubahnya begitu saja? Richard mengangguk setuju.
Para dewa kuno tidak memiliki keinginan untuk hidup. Mereka tidak peduli dengan citra mereka. Lalu mengapa mereka tidak bisa mengubahnya menjadi citra yang lebih cocok untuk publik dan dikenali oleh semua orang? Tubuh asli dewa kuno tidak perlu diubah. Ketika kita mempublikasikannya, kita dapat mempublikasikan citra yang diubah sebagai avatar dewa kuno. Sebagai dewa, wajar saja jika memiliki beberapa klon, bukan? Saran yang berani ini membuat Windsor terdiam lama. Dewa kuno adalah perwujudan aturan. Scarlet Moon ingin menghidupkannya kembali, dan pengejaran yang paling mendasar adalah menyingkirkan para dewa dengan keinginan egois yang kuat. Biarkan dunia kembali ke tatanan aslinya. Oleh karena itu, sikap Windsor terhadap dewa kuno bukanlah penyembahan orang percaya terhadap dewa. Sebaliknya, dia menganggap mereka sebagai aturan. Mereka menghormati mereka, tetapi mereka tidak menyembah mereka. Mereka bahkan samar-samar menganggap mereka sebagai alat untuk mengelola seluruh dunia. Oleh karena itu, usulan Richard tampak keterlaluan dan kurang ajar pada pandangan pertama, tetapi setelah dipikir-pikir lagi dia juga merasa bahwa ada ruang untuk manipulasi. Paling tidak, dia tidak menganggap saran ini mustahil. Setelah dia merenung cukup lama, Windsor berkata perlahan, "Lord Richard, usulan ini terlalu istimewa. Aku perlu memikirkannya sebelum membuat keputusan." Saat dia berbicara, dia menatapnya, dan nadanya sedikit halus. Di masa lalu, seseorang selalu mengatakan kepadaku bahwa penguasa daratan yang anggun tidak menghormati apapun. Awalnya aku tidak percaya, tetapi sekarang, Yang Mulia telah membuka mataku. Richard memikirkan para idiot itu dan tersenyum penuh pengertian. Para pemain dikenal sebagai malapetaka keempat. Sayang sekali mereka tidak memiliki kemampuan kebangkitan, jadi mereka jauh lebih konservatif. Kalau tidak, seseorang bahkan bisa membantai para dewa karena mereka berani menunjukkan bar kesehatan mereka. Mungkin, ini juga sebabnya kita bisa menjadi teman. Richard mengangkat bahu. Orang normal tidak akan membahas cara membunuh dewa denganmu di sini. Windsor tersenyum. Kata-kata ini benar. Siapa yang berani menghujat orang biasa? Mereka adalah penguasa daratan yang tak kenal takut. Lord Richard, Crimson Moon akan menerangi dunia pada hari terakhir bulan Desember. Selamat datang di upacara. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Crimson Moon yang naik ke langit. Dia pikir itu hanya deskripsi, tetapi mengapa itu terasa seperti tindakan? Dia segera mengajukan pertanyaan itu dalam hatinya. Itu mengejutkan Windsor sejenak sebelum dia tersenyum cerah. Itu karena Crimson Moon adalah tubuh dewa kuno. Bentuk aslinya adalah bulan berwarna darah. Itu melambangkan era ketika para dewa kuno mengendalikan aturan. Begitu Crimson Moon muncul kembali, itu berarti para dewa kuno telah bangkit dan kembali. Pupil mata Richard mengerut. Crimson Moon adalah tubuh dewa kuno. Emosinya berfluktuasi. Berita ini terlalu eksplosif. Tidak heran itu akan menyebabkan perubahan dalam struktur dunia. Ada bulan tambahan di langit, dan semua dewa tahu makna di baliknya. Seluruh dunia mungkin akan jatuh dalam kepanikan. Selanjutnya, para dewa tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka kehilangan kekuatan yang telah mereka miliki selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Perubahan besar sudah dekat. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan naik turunnya. Emosinya, seseorang harus segera mengirim informasi ini ke Twilight City. Dia harus segera merevisi beberapa rencana awal. Richard kembali sadar dan menatap tajam sosok elegan di hadapannya. Presiden Windsor, apa yang Anda perlukan dari saya sekarang? Windsor menggelengkan kepalanya. Rencana yang telah disusun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah lama terbentuk. Bahkan jika Anda seorang transenden atau bahkan tingkat mahkota, Anda tidak dapat mengubah apapun dalam waktu sesingkat ini. Saat dia berbicara, nadanya menjadi sedikit lebih rendah. Saat ini, yang paling saya butuhkan adalah Anda membantu Guru Pei mengambil hati itu. Richard mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan berkata perlahan. Presiden Windsor, Anda tahu betapa sulitnya ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, jika saya dapat memperoleh gulungan kontrak yang dapat memperbudak makhluk transenden, saya memiliki peluang keberhasilan 60%. Adipati Agung Vampir di peti mati darah adalah eksistensi yang luar biasa. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia dapat memecahkan banyak masalah jika dia dapat memperbudak pihak lain. Transenden telah menjadi simbol di dunia ini. Windsor menggelengkan kepalanya. Maaf, Lord Richard, bukannya aku pelit,
tapi kontrak scroll tingkat transenden terlalu berharga. Sejak awal berdirinya kamar dagang bunga ekor Phoenix hingga sekarang, kami hanya pernah menangani satu item seperti itu 30 tahun yang lalu. Richard memang membutuhkannya, tapi siapa yang tidak menginginkan kontrak scroll yang dapat memperbudak kekuatan luar biasa? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa benda ini tak ternilai harganya. Selama benda ini muncul, pasti akan menimbulkan gelombang besar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa akan terjadi perang karena benda ini. Richard tiba-tiba teringat pada artefak tingkat tinggi, Wishing Skulls. Dia menata pikirannya dan berkata perlahan, "Ketua Windsor, mungkin Tuan Pym punya cara. Saya tahu dia punya harta karun khusus yang bisa ditukar dengan apa yang dia inginkan." Sebelumnya, dia merasa bahwa Wishing Skulls memiliki nilai rata-rata dan tidak sesuai dengan nama artefak dewa tingkat tinggi. Namun, sekarang setelah dia memikirkannya dengan saksama, ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Dia bisa menukarnya dengan harta karun dengan nilai yang setara jika dia tidak bisa menemukannya di luar. Windsor menggelengkan kepalanya. Tidak akan ada masalah jika sebelumnya, namun, sekarang, kekuatan Guru Pym sudah mencapai titik beku, dan dia tidak bisa lagi menggunakan Wishing Skulls. Richard menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan pintas tunggal. Dia tahu bahwa Kekaisaran Es memiliki benda seperti itu, tetapi itu adalah koleksi kerajaan, jadi tidak realistis untuk mendapatkannya. Tidak apa-apa, aku akan memikirkan cara lain. Richard tidak memikirkan masalah itu. Ketika dia kembali, dia akan membawa beberapa orang untuk menghancurkan kastil vampir dan melihat apakah ada benda seperti itu di tempat mereka menyembunyikan peti mati darah. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu dan berkata dengan lembut, "Ketua Windsor, sebuah kekuatan besar baru-baru ini muncul di gurun kematian. Penguasanya disebut penguasa pasir, pernahkah Anda mendengarnya?" Windsor mengangguk. "Saya mendengar bahwa dia telah menyerang beberapa kelompok pedagang baru-baru ini." Richard tertarik. Apakah Ketua Windsor tahu sesuatu tentang penguasa pasir? Windsor menggelengkan kepalanya. "Itu hanya kekuatan kecil. Aku tidak keberatan." Richard terdiam. Dilihat dari serangan dan atribut bos, penguasa pasir yang transenden itu tidak mungkin kekuatan kecil. Dia merenung sejenak dan perlahan berkata, "Pernahkah Anda mendengar Ketua Windsor? Kekuatan pasir kuning." Itulah sumber kegembiraan dunia. Lord Windsor menatapnya dengan penuh minat. "Kekuatan pasir kuning, Lord Richard, di mana Anda mendengar ini?" "Saya pernah bertabrakan dengan jiwa cloning penguasa bukit pasir sebelumnya, dan saya tidak sengaja mendengarnya." Keluarga ini membuat ekspresi Windsor berubah serius. Sepertinya penguasa bukit pasir memiliki latar belakang yang luar biasa. "Apa maksudmu?" "Kekuatan pasir kuning adalah kekuatan gurun. Kehendak umum gurun akan memberikan sebagian kekuatannya kepada mereka yang paling dekat dengan gurun, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan sebagian karakteristik gurun." Nada bicara Windsor sangat serius. "Begitu Anda memiliki kekuatan pasir kuning, Anda akan menjadi penguasa gurun. Di gurun, Anda akan memiliki kekuatan bertarung 10 kali atau 100 kali lebih kuat daripada bentuk kehidupan dengan level yang sama. Lebih jauh lagi, jika Anda dapat mengendalikan semua kekuatan pasir kuning, Anda bahkan dapat menyentuh hukum gurun. Ada juga kekuatan lautan dan kekuatan padang rumput." Richard merasakan matanya melebar. Ternyata kekuatan pasir kuning yang digenggamnya memiliki asal-usul yang begitu hebat. Pada akhirnya, ia bahkan dapat menyentuh kekuatan aturan. Kekuatan pasir kuning. Apakah akan ada banyak poin? Tentu saja, kesadaran gurun akan memberikan kekuatan kepada mereka yang dekat dengan gurun. Seseorang dapat memberikan ini kepada 1 orang atau 10 orang. Ia menatap Richard dengan penuh arti. "Jika kau dapat membunuh seseorang yang memiliki kekuatan pasir kuning dan memperoleh kekuatan pasir kuning di dalam tubuhnya, maka itu akan mengisi kembali kekuatan mereka menjadi lebih kuat." Jantung Richard berdebar kencang. Dunelord sangat gembira saat melihat Richard. "Ketua Windsor, terima kasih atas informasinya." Windsor terkekeh. "Bukankah kita berteman? Tidak perlu bersikap formal seperti itu." Richard menatap matanya dan tersenyum lebar. "Ya, kita berteman." Mereka saling memahami, dan itu memperdalam hubungan mereka. Tentu saja, yang terpenting adalah kedua belah pihak adalah sekutu alami di bidang yang sama. Belum lagi Richard memiliki relik masa lalu, tetapi dia telah bergabung dengan Crimson Moon untuk membunuh Dewa Kobold. Tidak ada cara untuk mundur. Namun, dia tidak akan mundur.
Dia memiliki lebih banyak ide setelah dia mengetahui berbagai rahasia Crimson Moon. Mereka kembali ke kantor Windsor saat meninggalkan gedung misterius itu. Richard dalam suasana hati yang berbeda saat duduk. Dia tidak menyangka akan menjalin hubungan yang begitu dekat dengan kekuatan misterius ini saat dia hanya di sini untuk menanyakan tentang Crimson Moon. Namun, perjalanan ini tidak sia-sia. Dia telah mencapai setengah dari tujuannya yang paling utama, membunuh Dewa Kobold. Selanjutnya, dia harus menunggu hingga tanggal 28 Desember saat Crimson Moon naik ke langit. Tidak realistis untuk membunuh Dewa Kobold dengan metodenya saat ini. Menggunakan Crimson Moon untuk mencapai tujuannya adalah pilihan terbaik. Adapun tujuan akhir Crimson Moon adalah membunuh semua dewa. Dia tertarik, tetapi tidak sekuat Windsor. Dia lebih peduli tentang status Twilight City dan keuntungan yang bisa didapat dari perubahan ini. Richard menjelaskan kemitraan dengan Windsor, masing-masing pihak akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Windsor membutuhkannya untuk membantu Payne mengambil hatinya. Orang tua itu kehilangan hatinya dan ingin mengikatnya untuk bergabung dengan Crimson Moon. Adapun dia perlu menjaga kontak dekat dan memiliki lebih banyak kendali atas paket ekspansi baru. Pada saat yang sama, dia perlu menggunakan tangan Crimson Moon untuk menghilangkan ancaman dewa Kobold. Apakah hubungan antara kedua belah pihak akan membaik atau menjauh di masa depan akan tergantung pada perkembangan situasi. Richard sangat rasional. Seorang individu bisa tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sebuah kelompok akan mengutamakan kepentingan mereka. Dia harus cukup percaya diri untuk mempertaruhkan segalanya sebagai penguasa Twilight City. Richard berkata perlahan, "Ketua Windsor, bisakah saya bertemu Tuan Payne lagi?" Windsor menggelengkan kepalanya. Guru Payne telah kembali ke toko umum Naga Merah. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu. Sekarang, dia tidak bisa melihat orang luar lagi. Tapi aku bisa membawamu ke sana jika kamu memiliki sesuatu yang penting. Richard menggelengkan kepalanya. Karena pihak lain sudah mengatakannya, apalagi yang bisa dia katakan. Tidak ada yang serius. Saya hanya ingin mengunjungi Tuan Payne. Saya tidak akan mengganggunya jika tidak cocok sekarang. Dia juga berdiri saat berbicara. Aku tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang percakapan hari ini. Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Aku akan mengunjungimu saat aku senggang. Windsor mengangguk. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan melambaikan tangannya. Sebuah permata yang tampak mengalir dengan pasir hisap muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepadanya dengan sedikit enggan setelah dia menggosoknya sejenak. Batu permata ini adalah harta karun yang tidak sengaja aku peroleh sebelumnya. Kamu tertarik dengan kekuatan pasir kuning, jadi mungkin itu bisa membantumu. Pada saat ini, tubuhnya mulai bersorak. Ketertarikannya langsung melonjak. Dia membuka panel atribut dengan rasa ingin tahu yang kuat. Jantung pasir hisap, level, spesial, 1. Di padang pasir, kecepatan pemulihan mana meningkat sebesar 100%, 2. Mampu membimbing dan menemukan bentuk kehidupan lain yang memiliki kekuatan pasir kuning. Deskripsi, sebuah batu permata yang terkondensasi di tengah padang pasir. Ia memiliki kekuatan pasir kuning yang tak terbatas. Mata Richard berbinar ketika dia melihat atributnya. Itu adalah barang yang bagus. Richard baru saja mengetahui tentang asal-usul kekuatan pasir kuning dari Windsor dan berencana untuk membuat jebakan di daerah ini. Sekarang, harta karun ini telah mengirimkan dirinya ke depan pintunya. Ia mengirimkan arang di salju. Harta karun ini berguna bagiku. Ketua Windsor, terima kasih atas kemurahan hatimu. Windsor tersenyum. Seseorang menemukan harta karun ini dalam badai pasir lebih dari 10 tahun yang lalu. Ia telah menemaniku untuk waktu yang lama. Aku biasanya tidak membutuhkannya. Aku akan membiarkannya memainkan perannya yang sebenarnya jika aku memberikannya kepadamu. Siapa yang rela memberikan harta karun yang begitu unik tanpa hati? Richard mengucapkan terima kasih, berbalik, dan meninggalkan kamar dagang bunga ekor Phoenix. Windsor berjalan ke jendela Prancis dan melihat setengah dari kota Solan setelah Richard pergi. Tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Sebuah suara teredam datang dari belakang. Yang mulia, apakah kita memberitahu Tuan Daratan Grace terlalu banyak? Windsor tidak berbalik. Dia hanya menatap keluar jendela dengan linglung. Seolah-olah dia tidak tertarik dengan suara di belakangnya. Dia menoleh setelah waktu yang lama. Sosok yang terbungkus jubah hitam muncul di garis pandangnya.
Batang hidungnya yang tinggi dan mata merahnya membawa hawa dingin dan membuat jantung seseorang berdebar-debar. Apakah itu banyak? Windsor tersenyum. Aku ingin melihat seberapa jauh Tuan Daratan Grace ini bisa melangkah. Intuisiku memberitahuku kita bisa mempercayai Tuan itu. Ekspresi pihak lain sejenak membeku ketika dia mendengar intuisinya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata dengan nada yang paling hormat, Lady Crimson, kau tidak akan pernah salah.